Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Jadi, yang berikutnya kita akan coba namanya stack ya. Kita lihat sini, stack atau menggabungkan data. Jadi ada istilahnya menggabungkan data namanya stack. Nah, di sini kita akan lihat stack-nya ada kolom, blok, dan row. Nah, kita coba langsung. Misalkan saya punya data di sini kolom C1 ya. Kalau nggak ada namanya, maka Minitab akan membaca nama kolom kita ini yang di atas. Dan saya tulis berapa ya? Sembarang data aja. Atau kalau kalian, oh ini masih ke samping ya tadi ya. Apa-apa. Saya tulis ke samping. Oke, misalkan datanya seperti ini. C1 kolomnya isinya ada 3 data, 12, 50, 33, kemudian C2, 45, 41, 17, C3, 23, 20, dan 42. Nah, kita akan gabungkan misalkan C1 dengan C3 gitu ya. Atau kita gabungkan semuanya juga bisa. Kita taruh hasil gabungannya itu di kolom C5. Nah, maka kita tinggal masuk ke menu data ya yang ada di atas ini. Kemudian pilih kalau yang di atas worksheet ya, artinya kita akan menggabungkan sheet. Kita pilih yang di bawahnya stack, kemudian di sini ada kolom. Ya, kan ada 3 tadi ya. Kita pilih yang kolom, artinya kita akan stack data atau gabungkan data from separate column dari kolom yang terpisah menjadi satu kolom. Nah, seperti ini. Maka di sini akan sebelah kiri akan muncul kolom apa saja yang ada datanya. C1, C2, C3. Kolom yang nggak ada datanya nggak akan kedeteksi di stack kolom ini ya. Kemudian stack the following column. Kolom mana saja yang mau digabungkan. Oke, misalkan saya ambil semuanya ya, tinggal klik aja kolomnya, klik lagi. Jadi kalau kita mau klik semua, tekan kolomnya, kemudian tekan tombol shift yang ada di keyboard, klik yang paling bawah, jadi semuanya. Kemudian kita klik tombol select. Nah, ini masuk ke sini, ke jendela yang di kanan. Lalu, atau satu-satu juga boleh, klik C1, select, C2, select gitu ya. Nah, di sini store atau simpan kolom yang udah digabungkan di mana. Kalau di new worksheet, artinya nanti akan ada sheet yang baru. Nah, kita kan tadi tujuannya mau di kolom C5 ya. Maka di sini kalian klik aja column of current worksheet. Nah, di mana tadi? C5 misalkan maunya. Kemudian store subscript. Subscript itu apa sih? Judul kolomnya di sini dia mau ditulis apa enggak, kan opsional. Jadi kalau misalnya mau ditulis, bolehlah kita taruh di C6. Jadi nanti di C6 ada penjelasannya gitu ya. Nah, di sini use variable name in subscript column. Kalau nggak pakai, ya nggak pakai. Di sini nggak ada nama variabelnya ya, bingung. Nah, kita checklist aja. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Nah, saya geser dulu. Oke ya. Jadi ini 12, 50, 33 ada di sini. Oke. Ini hasil dari kolom C1, kemudian yang di kolom C2, 45, 41, dan 17 ya. Ini ada di bawahnya. Jadi dia tadi tergantung urutannya. Urutannya mau gimana. Kalau kita coba lagi, misalkan data, urutannya saya ganti stack, kemudian kolom. Nah, di sini sekarang udah ada C5 sama C6 ya. Oke, stack. Seperti itu, saya ganti misalkan C2 dulu, select. Terus C3, select. Baru C1, select. Terus ini jangan C5 ini. Yang mana ya? Saya taruh di C8 ya. C8. Kemudian subscript-nya C9. Nah, seperti ini. Jadi tadi tergantung urutan awal yang kita masukin. Tadi kan karena saya memasukkannya yang awal itu ya. Jadi untuk yang ini saya masukkan C1, C2, C3 berurutan. Nah, untuk yang berikutnya saya coba C2, C3 baru C1 gitu.
Ya, seperti itu, ini yang dimaksud dengan stack kolom. Kemudian ada lagi namanya stack block of column. Ya, block of column sebetulnya tadi kita udah coba juga ya, block of column. Jadi seperti ini bentuknya, C2 dulu, terus C3 gitu ya. Jadi enggak berurutan, tapi kita coba lagi aja. Yang ini saya hapus ya. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang data stack block of column. Nah, tapi ini bisa lebih banyak sih ya. Misalkan saya mau C1 sama C3. C1 sama C3 ya. Kemudian blok berikutnya saya mau gabungkan C2 sama C3. Nah, gitu. Nah, di manakah kolom yang mau saya gabungkan? Di sini aja. Di current worksheet di mana ya? C5. Saya taruh di kolom C5. Kemudian keterangannya, subscript-nya saya simpan di C6. Lalu oke. Kolom inverse block. Oh, oke. Ini nggak bisa begini katanya. Oke. Use the same number of column. Oke, baik. Jadi supaya nanti enak, saya tambahkan satu kolom lagi ya. Di C4 misalkan isinya 24, 35, 64 gitu ya. Nah, di sini ceritanya saya akan gabungkan C1 dengan C3, kemudian C2 dengan C4. Jadi C1 di atas, bawahnya ada C3, lalu di sampingnya ada C2, di atasnya ada C4 gitu. Jadi dua-dua ya, coba. Data, kemudian stack, block of column. Nah, C1 akan saya gabungkan dengan C4 tadi ya, C4. Maaf, C3. Select, misalkan selang-seling. Jadi C1 sama C3. Kemudian C2, nah ini, saya gabungkan dengan di bawahnya C4 ya. Column of current worksheet saya simpan di C7 dan C8. Oke. Jumlahnya nggak sama. Saya taruh gini aja. C1 sama C3 ya, saya gabungkan gitu. Kemudian disimpannya di C7 dan C8. Nah, gini ya. Satu blok. Sebetulnya mirip aja sama yang tadi ya, kayak gitu. Oke, itu tentang menggabungkan. Kemudian masih ada lagi kalau nggak salah stack row ya. Kalau row berarti baris. Oke, kita coba aja langsung. Ini saya hapus lagi. Klik data, kemudian kita stack row. Nah, di sini rows to be stacked ya in the following column. Oke, kita masukkan misalkan semuanya. Select gitu ya. Nah, stack data yang digabungkan mau disimpan di mana? Misalkan saya simpan di C6 di sini ya. Kemudian kita mau kasih subscript nggak? Subscript-nya misalkan kita simpan di C7. Lalu ini row subscript. Maksudnya ini row itu yang ini nih angka row subscript. Kalau kolom subscript itu yang atas yang ada C-nya gitu ya. Misalkan kita kasih juga kolom subscript-nya di C8. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Kita kan sebetulnya cuma perlu datanya aja tadi kan. Oke. Kita klik oke. Nah, seperti ini. Jadi sekarang C1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4. Jadi dia kalau stack row itu satu baris yang ditumpuknya. 12, 45, 23, 24. Kemudian baru 50, 41 gitu ya. Jadi seolah-olah kayak transpose dari operasi penggabungan yang tadi. Yang stack kolom. Kalau stack kolom-kolomnya kita tumpuk-tumpuk gitu. Kalau barisnya diberdiriin dulu, terus kita tumpuk lagi di bawah gitu ya. Cerita bayangannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu mengenai penggabungan. Kita lanjutkan kembali
di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.